A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ramayana dari kelompok 5. Latar belakang, teknologi adalah suatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Kemudian yang dulunya memakan waktu yang sangat lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi lebih cepat seakan tanpa jarak. Grafik adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang khusus dan sangat berguna dalam bidang gambar. Hypermedia adalah sistem pengambilan informasi berbasis komputer yang tidak hanya menggunakan teks sebagai penghubung ke dokumen lain, tetapi juga bisa melibatkan gambar, suara, bahkan video. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video dengan alat bantu tool atau koneksi seperti link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berintegrasi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dalam dunia hiburan, multimedia juga diadopsi sebagai dunia game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Arif dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana bentuk perangkat dari grafik hypermedia multimedia. Ada 3 bagian utama. Yang pertama ada dari perangkat komponen dasar sistem grafik interaktif. Ada dari input, mouse, tablet, stylus, peralatan force, dan lain-lain. Untuk proses dan penyimpanan ada layar, printer, perekam video, VGA card, CPU, RAM, motherboard. Untuk yang kedua dari komponen hypermedia. Perangkat lunak seperti Adobe Flash, Adobe Director, dan lainnya digunakan untuk membuat hypermedia dengan fokus hiburan. Database software seperti VisualFox Pro digunakan untuk konten pendidikan dan bisnis. Aplikasi hypermedia untuk perangkat mobile dan digital Cygnus menggunakan SVG. Hyperlink dapat ditambahkan menggunakan berbagai perangkat lunak. Untuk yang ketiga, perangkat dari komponen multimedia. Ada dari capture, penyimpanan, jaringan komunikasi, sistem komputer, dan perangkat penampil yang berbeda digunakan dalam multimedia. Ada beberapa perangkat yang disebutkan dalam beberapa kategori. Selain itu, ada penjelasan singkat tentang perangkat lunak seperti Macromedia Director, Adobe Freehand, Adobe Photoshop, dan SoundForge yang digunakan dalam pengembangan multimedia. Cara pakai perangkat grafik. Cara kerja mouse bekerja berdasarkan prinsip pengindahan gerakan ketika pengguna menggerakkan mouse di permukaan data sensor. Di bagian bawah sensor mouse akan mendeteksi gerakan tersebut dan mengirimkan informasi tentang pergerakan tersebut ke komputer. Cara kerja drawing table tablet. Perangkat ini sangat memudahkan desainer karena sketsa yang dibuat pada tablet akan otomatis diinput dan ditampilkan pada layar komputer Anda. Setiap gerakan yang dibuat oleh kursor pada komputer akan mengikuti pergerakan dari stylus pen. Cara kerja scanning. Alat ini digunakan untuk mengubah gambar dalam bentuk hard copy menjadi gambar digital yang dapat ditampilkan komputer. Cara kerja printer. Pada umumnya printer inkjet ini bekerja dengan menyalurkan tinta dari cartridge ke permukaan dokumen melalui rangkaian jarum printer. Jarum inilah yang bergerak mengikuti pola dokumen yang akan dicetak. Cara pakai perangkat hypermedia. Aplikasi VisualFox Pro dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berdiri sendiri hypermedia dengan penekanan pada pendidikan dan manajemen bisnis konten. SVG adalah format grafik vektor dua dimensi berdasarkan Extensible Markup Language atau XML
Gambar-gambar yang kita lihat di internet hadir dalam format seperti JPG dan PNG. PowerPoint mungkin digunakan untuk mengarahkan perhatian pada garis besar presentasi, atau untuk menampilkan grafik dan gambar, atau untuk memfokuskan audiens pada poin-poin penting. Hyperlink adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa ditemukan dalam artikel, presentasi, Word, dan sejenisnya. Cara pakai perangkat multimedia. Macromedia Director yang menghasilkan animasi seperti teknik pembuatannya yang dilakukan oleh animator dengan cara konvensional. Animasi dilakukan dengan menempatkan layer tersendiri dari setiap gambar di gerakan frame demi frame. Macromedia Freehand, CorelDRAW, atau Adobe Illustrator digunakan untuk membuat gambar vektor. Gambar tersebut dapat dibuat secara rinci, kemudian diekspor ke format arsip bitmap sebelum digunakan pada Macromedia Director. Photoshop adalah perangkat lunak aplikasi untuk desain perancangan foto atau gambar, atau disebut Photo Design and Production Tool. Dengan Photoshop, beberapa macam manipulasi, diantaranya mengedit gambar, memperkecil, memperbesar, menggabungkan, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan mudah. Adobe Photoshop diperlukan dalam pengolahan foto dan pembuatan gambar untuk background dari suatu tampilan. Gambar hasil dari Photoshop dapat diubah dalam ke format lain untuk digunakan pada pembuatan desain grafis, desain web, dan lain-lain. SoundFrog dikembangkan dengan input dari musikus, sound editor, multimedia designer, game designer, studio engineer, serta bermacam-macam profesi dari musik dan sound introduce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahur Ramdhani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan grafik hipermedia multimedia, kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari grafik adalah kegunaan produk, penelitian dan pengembangan produk, desain, dan waktu. Itu kekurangan grafik adalah kompleksitas, keterbatasan, dan biaya. Kelebihan dari hipermedia. Pada hipermedia yang dikembangkan mampu membuat siswa lebih tertarik dan aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Hipermedia yang dihasilkan dapat digunakan secara berulang-ulang. Kekurangan dari hipermedia adalah diperlukannya kuota internet dan sinyal yang cukup bagus dalam mengakses internet. Memerlukan fasilitas laptop yang cukup memadai untuk pembuatan program. Sekarang kelebihan dari multimedia. Yang pertama, menarik perhatian karena manusia mempunyai daya ingat yang cukup terbatas. Media alternatif dalam penyampaian pesan karena multimedia diperkuat dengan teks, audio, video, animasi, dan yang lainnya. Meningkatkan kualitas informasi dan interaktif. Kekurangan dari multimedia adalah desain yang buruk akan menyebabkan kebingungan dan kebosanan atau pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. Kendala bagi orang yang memiliki keterbatasan seperti cacat fisik dan yang lainnya. Tuntunan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Kesimpulan dari grafik hypermedia dan multimedia adalah teknologi adalah alat yang dibuat untuk dirancang oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manusia. Sementara, pengertian dari informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan, maka dengan demikian sumber informasi adalah data. Data adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. 2. Pengertian teknologi informasi
adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 3. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi informasi adalah dengan menggunakan teknologi komunikasi seperlunya dan penggunaan sesuai dengan kondisi.